Wassalatu wassalamu salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi al-anjum az-zahirat wa ala ashabihi al-mayamin ghurar al-bahirat wa ba'd. Ayuh, katakannya asam, tuli, tidak lagi mendengarkan suara gemuruh kaki kuda dan pedang karena menghormati syahrul hurum, syahr yang ada kedudukan dan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Rajab. Akhirnya Rajab dikenal dengan asam, bulan yang tuli, bulan yang sepi, yang hening daripada peperangan dan pertikaian. Syahrul Rajab menjadi makin mulia dengan kelahiran sebagai mab'us rahmatan lil alamin, yang diutus untuk rahmat di atas segenap alam semesta ini. Sayyidul wujud, hiasan daripada wujud dan esensi keberadaan ini adalah beliau sallallahu alaihi wa alihi, yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far As-Sani. Siapa Al-Imam Abu Ja'far As-Sani? Abu Ja'far Al-Awwal adalah Al-Imam Al-Baqir, karena Al-Baqir memiliki putra setelahnya Imam Ja'far, maka dikenal dengan Abu Ja'far Al-Awwal. Abu Ja'far As-Sani adalah Al-Imam Al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau dikenal dengan Abu Ja'far As-Sani. Kalau sudah masuk bulan Rajab, beliau melakukan puasa. Salah satunya adalah awal min Rajab, nisfir Rajab, dan malam 27 Rajab. Hari 27-nya beliau berpuasa. Ketika ditanya, kenapa wahai ibna Rasulullah engkau berpuasa di hari tersebut? Beliau mengatakan, sungguh hari tanggal 27 Rajab, hari diutusnya Nabi Muhammad sebagai delegasi Allah, sebagai Rasul di muka bumi, maka layak bagi kami untuk bersyukur di hadapan Allah melakukan puasa atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan beliau melanjutkan dalam sabdanya bahwa sesungguhnya hari pelantikan tersebut adalah lebih afdal, lebih baik daripada munculnya matahari ghurub au gharibat, tulu'is syams au gharibat, lebih baik daripada munculnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Bagaimana kalau kita lihat manfaat keberadaan matahari mulai muncul sampai terbenamnya matahari, berbagai macam manfaat karena matahari tersebut. Hidupnya seluruh kehidupan dan ekosistem ini karena ada matahari. Akan tetapi hari dilantiknya Sayyidul Wujudi Muhammad, hari itu adalah lebih afdal indallah dan lebih mulia di muka bumi ini daripada munculnya matahari hingga tenggelamnya tersebut, karena kemuliaan Ar-Rasul Al-A'zam wan Nabiyil Akram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Mereka orang-orang kufar tidak serta-merta mengimani dan percaya kepada Rasulullah. Ditunjukkan berbagai macam mukjizat, ditunjukkan berbagai macam fadail, kemuliaan yang keluar langsung dari syakhsun Nabi, dari sosok mulia Pangeran Agung, yaitu Sayyidur Rusuli Ajmain, tuannya para anbiya wal mursalin, imamnya seluruh segenap yang pernah diutus. Serta mertakah mereka mengimaninya? La wallah. Mereka hanya mengatakan, kuffar Quraisy berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad, hanya memanggil dengan namanya. Padahal Al-Khaliqu Muhammad, yang menciptakan Muhammad, tidak pernah menyebutnya dengan nama Muhammad, kecuali ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudassir. Karena keagungan beliau tidak pernah disebutkan namanya, kecuali disebut nama yang paling ahabbu ilaih, nama yang paling disukai di hati Rasulullah. Bahkan ketika ayat turun mengatakan, la, jangan kamu memanggil Nabi Muhammad seperti apa, ba'dukumul ba'd, memanggil satu sama lain dengan di antara kalian, hanya maaf-maaf menjambal namanya, langsung menyebutkan namanya. La, katakanlah Nabi, ayuhar rasul. Hari diturunkannya ayat tersebut, keesokan harinya putri beliau Fatimah Az-Zahra berkata, dan tidak berani mengatakan ya abah,
wahai ayahku, karena takut termasuk ayat tersebut menyeliputi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka pagi harinya mengatakan, ya ayyuhar rasul. Maka Rasulullah mengatakan, la yabnati Fatimah. Oh tidak, untuk dirimu wahai Fatimah, panggillah aku dengan sebutan ayah. Dzalika arda lirrabb wa ahabbu lil qalb. Kalau engkau dari lisanmu wahai Fatimah, wahai penggalan diriku, wahai putriku kecintaanku, jangan engkau memanggil aku dengan sebutan ayyuhar rasul, ayyuhan nabi, tapi panggillah ya abah, wahai ayahku, wahai bapakku. Kenapa? Karena tersebut arda lirrabb wa ahabbu lil qalb. Karena itu lebih menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan lebih membahagiakan hatiku kalau terlontar kalimat wahai ayah darimu wahai Fatimah. Hadar Rasul yang begitu agung. Mereka berdatang mengunjungi Rasulullah setelah mengeklaim dakwah nubuwah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma min nabiyyin illa wa nazala alaihi ayah. Tidak ada nabi kecuali disertakan di situ keajaiban, kekhususan. Apa karamahmu? Apa mukjizatmu wahai Muhammad? Apa kehebatan yang diberikan Tuhanmu sebagai sidqun nubuwah, sebagai kebenaran dakwah klaim engkau bahwa engkau adalah seorang nabi? Nabi Muhammad tahadda alaihim, menantang kepada mereka semuanya. Wa madza turidun? Dan apa yang kalian hendak inginkan dari diriku? Apapun yang kau inginkan, seluruh ma'ajizil anbiya, seluruh mukjizat yang pernah diturunkan 124.000 nabi itu berada pada Rasulullah wa afdal. Itu ada pada sosok Rasulullah, bahkan melebihi seluruh daripada mukjizat yang ada. Maka Rasulullah menantang mereka, apa yang kau inginkan? Mereka berkata, ya Rasulullah, kalau Isa bisa menghidupkan yang mati, kalau Musa bisa membelah lautan, maka aku menginginkan dirimu belahlah bulan yang ada di langit tersebut. Kemudian ketika mereka meminta untuk membelah bulan, untuk memisahkan rembulan yang seharusnya utuh ketika Lailatul Badr fi tamamihi wa kamalih, minta mukjizat Rasulullah untuk membelahnya. Di situ Sayyidah Khadijah gelisah, dan telah pernah saya sampaikan di hari kelahiran Fatimah, janin yang masih ada di perut tersebut mengatakan kepada ibundahnya Sayyidah Khadijah, ya ummah la takhafi, jangan gelisah dan jangan takut engkau wahai ibundaku, an-nasru halifa abina, kemenangan pasti ada kepada ayah kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau dikatakan sujud dan hanya mengisyaratkan bi'isbi'ih, hanya mengisyaratkan dengan satu jarihnya untuk memisahkan rembulan tersebut. Langsung turun ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Saat ini telah dekat waktu kiamat dan terbelahlah rembulan tersebut sebagai mukjizat Sayyidul Wujudi Muhammad. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seluruh alam ini tau'a amrih, taat dengan seluruh yang diperintahkan Sayyidul Wujud. Beliau hanya mengisyaratkan kepada rembulan itu, langsung serta-merta rembulan itu menjadi terbelah dua. Akankah setelah menyaksikan keajaiban, setelah menyaksikan mukjizat yang keluar dari paling afdalnya anbiya, akankah mereka meyakini bahwa kemudian mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? La. Mereka hanya mengatakan, disebutkan dalam ayat Al-Quran, innaka lasahirun alim, sungguh wahai Muhammad engkau sangat handal. Sebagai apa? Sebagai penyihir yang luar biasa. Melihat bi ummi ainih, menyaksikan dengan kedua matanya, menyaksikan kemukjizatan Nabi Muhammad yang diberikan karamah min Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkarinya dan mengatakan, sungguh hebat engkau Muhammad, ternyata engkau adalah penyihir ulung yang bisa menyihir mata-mata kita sehingga melihat seolah-olah bulan itu terbagi menjadi dua. Apa jawaban Rasulullah? Hasya wa kalla, tidak demikian, sungguh bulan itu terbelah menjadi dua. Kemudian mereka mengatakan, saya akan tanya kepada kafilah yang ada di Syam, belahan bumi yang selainnya, kalau mereka menyaksikan bahwa rembulan itu
terbelah menjadi dua. Mungkin aku akan mengimani risalahmu, mungkin aku akan mengimani nubuahmu wahai Muhammad. Mereka menantikan datangnya kafilah dari Syam. Ketika datang ditanya oleh suku Quraisy, orang-orang yang kufar yang ada di Mekkah pada saat itu, akan tetapi mereka mengatakan, sungguh kami menyaksikan bahwa rembulan itu terbelah menjadi dua. Lagi-lagi mereka tidak mempercayai seluruh hal tersebut. Mukjizat apalagi yang diinginkan oleh umat ini? Seluruh diterahkan, disampaikan oleh Rasulullah sebagai bukti kebenaran kenabian beliau. Akan tetapi iman, jahadu ala imanihim, mereka tetap ngeyel untuk tidak menerima kepemimpinan dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah yang ketika hari seperti ini yang kita kenang, Mab'asun Nabawi, hari diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, turun ketika Jibril pertama kali, nanti saya akan bacakan teks riwayatnya, turun kepada Rasulullah, kemudian ayat pertama kepada beliau, Iqra. Beliau mengatakan, ma aqra, aku tidak membaca, sampai akhirnya Jibril turun dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan semua diskusi yang terjadi antara Rasulullah dengan Jibril, dengan malaikat Allah, amina wahyillah, yang diamanatkan sebagai orang yang terpercaya untuk menyampaikan wahyu kepada Sayyidil Wujudi Muhammad. Di situ pula ada wasi beliau Ali bin Abi Thalib, mempercayai dan mendengarkan bagaimana diskusi tersebut, sehingga Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam bertanya, ya Rasulullah, ma hadhir rannah, apa ini gemuruh suara yang keras seperti tangisan tersebut? Kemudian Rasulullah berkata, ya Ali, atasma'u dzalik, apakah engkau mendengarkan hal tersebut pula wahai Ali? Na'am ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan kesaksian, ya Ali, innaka tasma'u ma asma' wa tandur ma andur wa tara ma ara. Wahai Ali, sungguh engkau mendengar apa yang aku dengar dan engkau melihat apa yang aku lihat wahai Ali. Wa innaka la ala khair, sungguh engkau adalah orang yang memiliki kebaikan yang luar biasa wahai Ali. Ini adalah suara gemuruh daripada tangisan orang-orang ketika aku diutus menjadi nabi. Tangisan iblis dan syaitan tidak bisa mengganggu Rasulullah dan umat Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan seketika itu pula turunlah kewajiban salat kepada Rasulullah. Pertama kali yang melakukan salat tidak lain dan tidak bukan hanya dua orang manusia yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan wasiyu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu adalah waktu zuhur, salatlah mereka salat zuhur di atas gua Jabal Nur, yang di situ ada gua Hira, fi ghari Hira. Setelah melakukan salat dan menjadi nabi yang diutus, turunlah mereka berdua menghampiri rumah Sayyidah Khadijah, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mengabarkan kepada istri tercinta beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, mengatakan, wahai Khadijah, telah datang kepadaku, aku sebagai utusan Allah, inni rasulu rabbil alamin, aku adalah rasul untuk segenap alam semesta ini. Maka Khadijah amanat bi Rasulillah, langsung seketika mengimani kenubuahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika masuk salat asar, langsung tiga sosok manusia ini melakukan salat pertama kali ketika seluruh manusia ini dalam kegelapan dan keterpurukan kesyirikan. Hanya tiga orang ini yang melakukan tauhid, yang melakukan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ar-rasulul a'zam wal wasiyuhul mukarram wa zawjatuhul mu'azzaza Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Rumah yang pernah ditinggali oleh Rasulullah 26 tahun beliau bersama Sayyidah Khadijah. Saat sebelum beliau menjadi nabi, setelah menikah dengan Khadijah, umur beliau masih 25 tahun. Kemudian dilantik menjadi nabi dan rasul, umurnya 40 tahun. Tinggal bersama Sayyidah Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Anfaqat malaha fi sabili Muhammad. Menghabiskan seluruh harta dan kekayaannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pertama setelah menikah, apa ucapan Sayyidah Khadijah? Beliau hanya mengatakan, ya Rasulullah. Saat itu belum menjadi nabi, ya Muhammad.
Wahai Muhammad, wahai kekasihku, nur aini, hiasan mataku Rasulullah. Al baitu baituk, wal malu maluk, wa mra'atu jariyatuk. Ini rumah-rumahmu, harta ini hartamu, dan wanita yang ada di hadapanmu ini adalah budak untukmu, pembantumu ya Rasulullah. Rumah yang naik turunnya malaikat, rumah yang setelah diutus di Gua Hira kemudian turun di rumah tersebut, rumah yang dilahirkan abnaun Nabi, seluruh putra putri Nabi, mulai At-Tahir, Wat-Tayyib, Qasim, wa Abdullah, dan putra-putra beliau, sampai pada yang paling agung putri beliau Sayyidah Az-Zahra salamullahi alaiha. Rumah yang menjadikan kedudukan kedua setelah Ka'bah, asyrafu minal Ka'bah, bal hiya raqmus tsaniyah ba'dal Ka'bah. Kedudukan kedua setelah Ka'bah Musyarrafah. Saat ini rumah tersebut telah dirubah, maaf menjadi tempat memberikan hajat manusia, menjadi WC, menjadi kamar mandi bagi orang untuk memberikan hajatnya di tempat tersebut. Tempat aqdasu buqa'il ard, tempat paling sucinya dirubah oleh mereka menjadi kamar mandi. Ya ilahi, ya muslimun, ya mu'minun, hadal Islam. Islam yang demikiankah yang kita harapkan? Naik turunnya wahyu 26 tahun beliau mendapatkan seluruh risalah, mendapatkan seluruh putra putrinya, tinggal bersama Hababah Khadijah, mendapatkan seluruh apa yang dapatkan, dan dijadikan saat ini, di dewasa saat ini, sebagai tempat kamar mandi dan WC. Mana penghormatan kepada Rasulullah? Mana bukti kecintaan kalian kepada Rasulullah? Demikiankah keterpurukan akhlak kalian? Non manusiawi, tempat yang suci dijadikan tempat anjas, yang paling najis untuk membuang kotoran yang keluar dari manusia. La ilaha illallah. Tempat yang dulunya adalah Syaib Abi Talib, yang dikenal dengan Syaib Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim tempatnya di situ, yaitu di mana? Dekat dengan Jabal Qubais, yang saat ini adalah istana kerajaan mereka. Yang seluruh mungkin Israel turun di situ dan kemudian menjajah seluruh yang ada, menjadi, kata orang Jawa, cobo, musibah bagi seorang muslim yang melakukan ibadah di tanah suci. Tempat yang dekat fi maqrubatin min bi'ri Zamzam, tempat dekat dengan Zamzam. Rumahnya, tempatnya Sayyidina Abdul Muttalib, jaddun Nabi, yang beliau dilahirkan di situ. Semuanya telah dihabiskan, tapak tilas sejarahnya, dirubah menjadi maktabah. Maktabahnya ditutup, tidak boleh dikunjungi. Rumahnya Rasulullah ditutup, dijadikan kamar mandi. Dan seluruh rumah-rumah Bani Hashim diambil, diakuisisi, ditempatkan, diposisikan tempat yang hina. Padahal itu adalah tempat deklarasi kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebagai delegasi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sebagai hujjatullah 'alal ard. Ketika seluruh Bani Hashim, orang-orang yang memberikan pro kepada Rasulullah, membela Rasulullah, mereka muhasarun, mereka harus terisolasi di satu tempat, yaitu tempatnya Bani Hashim, Syaib Abi Talib, yang dikenal dengan Syaib Ali setelahnya. Tempat tersebut kemudian dijadikan hal-hal yang tidak seharusnya. Abu Talib yang telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hari-hari ini kita juga mengenang hari wafatnya Abu Talib. Tanggal 26 Rajab dalam riwayat adalah hari wafatnya Ammun Nabi, Nasirun Nabi, Kafilun Nabi, yang membela, yang menjadi kafalah, yang menjamin keyatiman Rasulullah, yaitu paman beliau yang satu ayah dan satu ibu bersama Sayyidina Abdullah, yaitu Abu Talib, wafat pada tanggal 26 bulan Rajab. Kemudian 27-nya Ba'sah, keluar diutusnya Nabi Muhammad, Ba'satun Nubuwah, atau yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Tanggal 28 adalah keluarnya Al-Husain dari kota kakeknya Madinah menuju ke Makkah dan tinggal di Syaib Abi Talib. Siapakah Abu Talib tersebut? Abu Talib, di hari kita mengenang Ba'satun Nubuwah, kita mengenal siapa yang memperjuangkan kenubuwahan,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal siapa yang mati-matian asyara ala nafsihi wa ahlihi fi sabili Muhammad, yang siap berkorban untuk Rasulullah, dirinya dan keluarganya dan istrinya dan putra-putranya dibiarkan kelaparan, yang penting putra Aminah dan Abdullah dalam keadaan muazzazan mukarramah. Yaitu siapa? Tidak lain dan tidak bukan Nasirul Rasulullah, penolong Rasulullah, Abu Amiril Mu'minin, Abu Talib, Mu'minun Quraisy, Sayyidul Batha. Hada Abu Talib mengherankan Islam dunia. Abu Talib yang dikatakan dalam sabda Rasulullah yang tersohor bahwa Rasulullah dengan kafalatil yatim, ana wa kafilul yatim kahatain, diriwayatkan semuanya, Sunni, Wahabi, Salafi, Maturidi, semuanya, apapun madhabnya, menceritakan hadal hadis bahwa Rasulullah mengatakan, aku dan orang yang menjamin anak yatim, kafil untuk anak yatim, kahatain. Demikian fa asara bi isbi'ih, mengisyaratkan dengan dua jarinya, sedekat ini nanti yaumul qiyamah di surganya Allah. Kalau orang yatim biasa kemudian ditanggung oleh seorang tersebut, nanti dekat kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya seperti dua jari yang mengepal, dua jari yang dekat kepada Rasulullah. Bagaimana ini yang menjamin keyatiman Rasulullah setelah jadduhu Abdul Muttalib? Bukankah Rasulullah wulida yatiman, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian setelah ayahnya wafat ikut bersama kakeknya sebagai walinya, kakek beliau Abdul Muttalib. Umur 8 tahun kakeknya wafat. Sejak saat itulah, mulai 8 tahun sampai beliau dinikahkan dengan Sayyidah Khadijah, semua fi nafaqati Abi Talib, dengan harta yang diupayakan oleh paman beliau Abu Talib. Itu yang beliau katakan kepada Ummu Amiril Mu'minin Fatimah bintu Asad, 3 wanita yang keluar dari lisan paling aqdasul lisan, yang paling suci, yaitu Rasulullah, sebutan wahai ibundahku ya ummah. Pertama ibundahnya sendiri Aminatus Zuhriyah, yang kedua adalah Sayyidah Halimah Sa'diyah, ibu yang menyusui beliau, dan yang ketiga adalah ibu Amirul Mukminin Fatimah bintu Asad. Selalu beliau mengatakan ya ummah. Di hari wafat beliau, Sayyidah Fatimah, wanita yang pertama dimakamkan di Baqi dari keluarga Rasulullah, Amirul Mukminin datang kepada Rasulullah bercucuran air mata. Ditanya, "Ma bika ya Ali?" Ada apa engkau wahai Ali? Dijawab, "Laqad matat ummi Fatimah." Wahai Rasulullah, telah wafat ibundahku Fatimah. Beliau beranjak dari tempatnya mengatakan, "Ummi aidan wallah." Ibuku dulah itu wahai Ali. Ibundahku juga, ibumu adalah ibundahku. Ummi ba'da ummi. Yang dikatakan Rasulullah memberikan pakaiannya, Rasulullah tidur tempat pusarahnya fi madja'ih, dan mendoakan, bahkan terdengar mengatakan Rasulullah di dalam pusarah itu, beliau sendiri yang menggotongnya, beliau sendiri yang turun di pusarahnya sampai beliau berbaring di pusarah Fatimah bintu Asad. Kemudian terdengar dari Rasulullah, ibnaki, ibnaki, ibnaki. Kemudian beliau keluar dari pusarah, menutup tanah tersebut, meletakkan tangannya dan mengatakan, Allahumma inni astaudi'uha ilaika ya Rabb. Aku titipkan pusara ini padamu ya Allah. Heran para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Engkau memberikan pakaianmu untuk Sayyidah Fatimah, yaitu Fatimah bintu Asad, nenek daripada A'immatut Tahirin, nenek langsung daripada Al-Hasan wal Husain. Pakaianmu kau berikan. Kamu berbaring tidur di pusarahnya, kemudian engkau berkata, ibnaki, ibnaki, ibnaki. Ada apa gerangan wahai Fatimah? Diceritakan Rasulullah mengatakan suatu kali aku pernah berkata tentang yaumul qiyamah, hari kiamat, bahwa manusia bu'isa uratan, akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang seperti halnya bayi yang keluar dari rahimnya. Kemudian wanita ini menjerit berkata, wa sawata, oh malunya diriku, maka aku memberikan keamanan untuknya dan aku berikan pakaian sebagai bukti keamanan agar dibangkitkan dengan dalam keadaan berpakaian. Suatu kali aku juga menceritakan tentang Daqtatul Qabr, himpitan kuburan,
Kemudian wanita yaitu Ummu Amirul Mukminin menjerit dan mengatakan, wa dha'fa, oh lemahnya diriku dan aku mengamankan dirinya, oleh karena itu aku berbaring untuk memberikan keamanan kepada Sayyidah Fatimah bintu Asad. Kemudian aku mendengarkan ulaqinuha, aku langsung membacakan talqin kepada Ibu Amirul Mukminin tersebut, ummi ba'da ummi. Kemudian ditanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu? Bisa menjawab ketika ditanya, man ausiya min ba'di Muhammad, siapa wasi setelah Rasulullah? Terdiam karena belum saatnya. Maka aku kabarkan, aku talqinkan kepada putri tersebut, kepada Fatimah bintu Asad, dengan mengatakan, putrahmu wahai Fatimah adalah pemimpin untuk khalaiki ajmain ba'da Muhammad. Hadihi wanita kafalatu Rasulullah, yang menjamin Rasulullah. Memiliki sosok wanita Fatimah bintu Asad, suaminya adalah Abu Talib, yang mengherankan Islam. Kembali di pembahasan yang tadi, sungguh mengherankan Islam wal muslimin dan dewasa saat ini menjadikan orang yang paling pioner, sandid min sanadidil Arab, paling getolnya, pongkolannya kata orang Jawa, memerangi Rasulullah, menjadi wali besar, min khairatil ashab, sebaik-baik sahabat Rasulullah. Siapa? Abu Sufyan. Masya Allah, aslam wa hasuna islamuhu, masuk Islam dan Islamnya luar biasa, jadi wali besar. Siapa? Abu Sufyan. Semua peperangan itu terjadi karena salah satu sebab utamanya adalah Abu Sufyan. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semuanya karena Abu Sufyan. Kemudian masuk Islam di hari Fathu Makkah karena takut dicecerkan darahnya, liyahkinu bihi dima'ahum. Masuk Islam hanya demi menjaga untuk tidak dicecerkan darahnya oleh Rasulullah. Masuklah Islam menjadi luar biasa. Abu Talib yang berjuang mati-matian dikatakan mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Ajib. Apa dosanya Abu Talib? Apa salahnya Abu Talib? Kita sebutkan dua yang menyebabkan mereka begitu dengki kepada Abu Talib. Apa dua hal tersebut? Pertama, pembelaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari di mana Rasulullah melakukan salat sujud di hadapan Ka'bah di Baitillahil Haram. Beliau melakukan salat, ketika itu salah satu dari suku Quraisy datang melempari ahsya'il jamal, kotoran onta di badan Rasulullah, di kepala Rasulullah. Maka Rasulullah memanjangkan sujudnya sampai berdiri dalam keadaan kotor, terhina dengan bau kotoran unta tersebut. Kembali ke rumahnya, didapati oleh Abu Talib dalam keadaan demikian. Abu Talib bertanya, ma hada ya Muhammad, apa yang terjadi pada dirimu wahai Muhammad? Terdiam Rasulullah, tidak menjawab sampai ditanya. Kemudian Rasulullah menjawab, orang-orang tersebut Quraisy memberikan kotoran ketika aku dalam keadaan salat. Apa yang dilakukan Abu Talib? Berdiri dari tempatnya dan berkata kepada adindahnya, adiknya Hamzah, wahai Hamzah, ihmil saifak, bawalah pedangmu, masuk ila darin nadwa, tempat perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian mengambil kotoran yang sama yang diberikan kepada Rasulullah, memberikan kepada seluruh orang yang ada tersebut kotoran di wajahnya, dilemparkan oleh Abu Talib dan mengatakan, kalau ada yang berani siap untuk aku lepaskan kepala dari lehernya. Dan mereka terdiam ketika itu, merasakan kehinaan, dan mereka menjadi hasud dan dengki kepada Abu Talib karena pembelaan kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang menyebabkan mereka tidak suka kepada Abu Talib, likaunihi walidu Amirul Mukminin, likaunihi Abu Ali ibn Abi Talib, karena kesalahannya adalah sebagai ayah daripada Ali bin Abi Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib. Mereka tidak bisa mencari kekurangan pada sosok Ali bin Abi Talib, maka mereka mencari kekurangannya dari sosok ayahnya. Dan itu yang mereka tanyakan di hadapan Amirul Mukminin ketika beliau menjadi khalifah, dilantik setelah masa khalifah yang 3 di tahun 36, ketika beliau menjadi khalifah yang resmi, mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Mereka datang kepada Ali bin Abi Talib. Apa yang mereka tanyakan? Ya wahai Ali,
Engkau mendapatkan kedudukan yang begitu mulia, sebutanmu Amirul Mukminin, akan tetapi abuka mu'adzabun finnar, akan tetapi ayahmu disiksa dalam api neraka. Amirul Mukminin memandang wajahnya dengan mengatakan, mahin faddallahu fak, cukup, berhenti kau dari ucapanmu, celakalah lisan yang telah mengucapkan hal tersebut. Wallahi, demi Allah. Ini jawaban daripada Ali bin Abi Thalib, bukan sekedar untuk membela bapaknya, untuk membela ayahnya, la wallah, menunjukkan maqam kedudukan daripada Abu Thalib. Mengatakan apa yang dikatakan? La wallah, wallahi, demi Allah, andai kata ayahku, lau syaffa'a abi kulla mudnibina ala wajhil ard la syaffa'ahumullahu fihim. Demi Allah, kalau ayahku Abu Thalib berkehendak untuk memberikan syafaat kepada seluruh pendosa di muka bumi ini, maka Allah izinkan untuk memberikan syafaat mereka dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena syafaatnya ayahku Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib hanya mengatakan, "Abi mu'adzabun finnar wa ibnuhu qasimul jannati wan nar." Akankah ayahku disiksa di api neraka, sedangkan putranya nanti adalah qasimul jannati wan nar, yang akan membagi-bagi surga dan neraka? Ali, ana qasimul jannati wan nar. Kecintaan kalian kepadaku menghantarkan kepada surga Allah, dan kedengkian, kemurkaan kamu kepadaku menghantarkan, menjebloskan dalam amarah dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bi abi? Bagaimana dengan ayahku? Abu Thalib memiliki kedudukan yang luar biasa, bukan sekedar orang-orang biasa atau mukmin biasa. Abu Thalib kedudukannya adalah memiliki maqam syafa'ah, mendapati maqam syafaat di sisi Allah yang dapat izin langsung untuk memberikan syafaat. Kalau mukmin aja bisa memberikan syafaat, Abu Thalib bisa mensyafaati seluruh mudnibin, semua yang pendosa di muka bumi ini kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqam yang kedua daripada Abu Thalib adalah maqam nur, nuraniyah, maqam cahaya daripada Abu Thalib. Bagaimana diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang dikatakan, nanti yaumul qiyamah cahayanya ayahku dari Amirul Mukminin, cahaya daripada ayahku akan memadamkan yudfi'u anwaril khalaiq, memadamkan seluruh cahaya-cahaya makhluk Allah Subhanahu wa taala, illa anwarul khamsah, kecuali 5 cahaya yang lebih terang daripada cahayanya Abu Thalib. Menjadi redup cahaya tersebut karena cahayanya Abu Thalib hanya 5 cahaya yang lebih terang daripada cahaya wajah daripada Abu Thalib, yaitu cahaya Muhammadin wa ali Muhammad wa ahlul kisa wa tis'atil ma'sumina min dzurriyyatil Husain. Itu cahayanya lebih daripada cahaya Abu Thalib. Selain itu tidak ada yang melebihi daripada cahaya Abu Thalib. Abu Thalib yang demikian dikatakan mata kafiran, mati dalam keadaan kekafiran, wal iyadu billah. Kemudian setelah yang membuktikan bahwa amun Nabi, pembela Rasulullah, nasiru Rasulullah, adalah bukan orang biasa. Ketika ada seorang wanita, diceritakan dalam sejarah, wanita ini minal mu'ammarin, termasuk wanita yang panjang umurnya, berumur hampir 200 tahun, 198 tahun, kerjaannya hanya ibadah kepada Allah, ya'budun Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta satu kali hajat pun. Kita sebaliknya, baru sholat malam saja yang diminta, selesaikan hutangku ya Allah, berikan rezeki aku ya Allah, berikan apapun keinginan dunia. Masya Allah, kepingin tambah rumah, tambah mobil, ada ya ta'abbadullah, hampir 200 tahun menghamba kepada Allah, 200 tahun tanpa pernah meminta hajat satupun kepada Allah, hanya karena Allah, lillahi ta'ala, qurbatan ilallah. Sampai pada penghujung detik-detik ajalnya menghampiri dirinya, seorang wanita tersebut yang melakukan penghambaan kepada Allah, dia baru meminta kepada Allah, ya Rabb, aku minta satu hal kepadamu ya Allah, arini waliyun min awliyaika fid dunya. Ya Allah,
kirimkan, tunjukkan kepada diriku sosok walimu di dunia ini sebelum ajalku menghampiri diriku. Maka Allah ba'asa ilaiha Abu Talib. Allah mengirim kepada wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Ali bin Abi Talib, yaitu Abu Talib yang namanya adalah Abdi Manaf. Ada yang mengatakan namanya adalah Imran. Abu Talib itu adalah kunyahnya. Kunyah karena beliau memiliki putra paling tua namanya Talib, akhirnya dikenal dengan Abu Talib, bapaknya Talib, yaitu kakanda paling tua Amirul Mukminin. Amirul Mukminin memiliki 4 saudara laki-laki, jaraknya satu dengan yang lainnya 5 tahun. Yang pertama adalah Talib, kemudian Aqil, kemudian Ja'far, baru yang terakhir yang paling afdal daripada yang sebelumnya yaitu Ali bin Abi Talib. Hada ismuhu Abdi Manaf, sehingga beliau adalah Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim, atau nama lainnya adalah Imran, tapi lebih dikenal kunyahnya sehingga mengalahkan nama aslinya yaitu Abu Talib. Dikirimlah Abu Talib kepada seorang wanita itu. Ternyata Allah tidak mengirim selain Abu Talib sebagai bukti kebenaran bahwa Abu Talib adalah waliyun min auliyaillah, mengalahkan yang lain-lain ini. Kalau ada di situ Sultanul Aulia, mereka klaim siapa? Fulan ibn Allan al-Ailani. Naam, atau Masya Allah satunya yang lainnya adalah Abu Talib yang dikatakan kafir sama mereka adalah bukan sekedar mukmin biasa. Yang dikatakan dalam riwayat, lau muzina imanu Abu Talib ala jami'il khalaiq, seluruh ahlil ard, seluruh orang yang ada di bumi ini ditimbang keimanannya dengan keimanan Abu Talib, la rajaha imana Abu Talib, akan lebih berat dan menang daripada keimanannya Abu Talib, dikafirkan hanya karena dikaunihi Abu Ali bin Abi Talib. Karena bapaknya Ali bin Abi Talib dan kedengkian kepada Ali bin Abi Talib, tidak akan pernah bisa mereka menerima Ali bin Abi Talib. Karena apa? Karena tidak ada satu rumah pun dari suku kuffar Quraisy, ma min baitin min buyutil Quraisy illa wa qatala bi sayfi Ali bin Abi Talib. Tidak ada rumah dari mereka orang-orang kufar kecuali pernah tertebas dengan pedihnya pedang Ali bin Abi Talib. Sehingga kedengkian kepada Ali bin Abi Talib itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa mereka menerima. Maka alihnya tidak bisa dicari, ayahnya mata kafiran. Padahal Abu Talib imannya yang luar biasa seperti keimanan Ahlul Kahfi, orang-orang yang berada di Kahf, yang masuk dalam kahfi tersebut menyembunyikan keimanannya, wa adharul kufur wa asarrul iman, menampakkan kekufuran dan menutupi keimanan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai turun ayat fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, seorang pemuda yang penuh keimanan kepada Allah dan kami berikan tambahan hidayah kepada mereka. Siapa? Ashabul Kahfi. Maka keimanan Abu Talib seperti keimanan daripada Ahlul Kahfi, bahkan melebihkan. Kalau tidak sampai kepada kalian wahai muslimin bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena untuk membela dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad, bukan berarti artinya kafir hanya karena tidak mengucapkan syahadat. Ajib gharib. Hanya kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, na'am, zahiran dia sebagai orang yang Islam. Kalau tidak mengucapkan akan tetapi perbuatannya menunjukkan lebih dari sekedar ucapan. Perbuatan bagaimana pembelaan kepada Rasulullah, bagaimana siap untuk memberikan segala sesuatunya. Ketika seluruh orang-orang Arab itu sepakat untuk liyaqdiya dakwah Rasulullah, untuk membumi hanguskan dakwah Rasulullah dengan membunuh Rasulullah, sebelum itu mereka datang kepada Abu Talib mengatakan, hada ibnu akhik, keponakanmu, putra saudaramu Muhammad, hada aneh-aneh saja, ngajak ajaran yang baru, katakanlah kepada keponakanmu. Apa perkataan yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh seluruh sejarah? Kalau ingin harta, kami jadikan orang yang paling kaya di antara orang Arab. Kalau ingin sosok wanita, kami carikan yang tercantik. Ingin kedudukan, menjadi suku yang paling mulia sebagai Sadatul Quraisy. Apa yang diinginkan? Hanya jangan sampai melanjutkan risalah at-tauhid, mengajarkan keesaan kepada Allah. Datang Abu Talib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, hada orang-orang kuffar Quraisy mengancam
memberikan ultimatum kepadamu untuk memberhentikan dakwah dirimu dengan menjadikan engkau kalau ingin kekayaan menjadi paling kaya, dan disampaikan semua ucapannya. Apa jawaban Rasulullah? Ya am, wahai pamanku, wahai Abu Talib. Apa yang dikatakan? Wallahi law wada'u syamsa biyamini wal qamara bishimali ala an taraktu hadal amri ma taraktu. Kalau mereka berupaya untuk meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk meninggalkan perkara dakwah ilallah, perkara tauhid dan risalah, aku sebagai nabi dan rasul diutus di muka bumi ini, aku tidak akan pernah tinggalkan. Apa jawaban Abu Talib? Abu Talib mengatakan, imdi ya Muhammad, lakukan wahai Muhammad, aku berada di ring pertama yang membela dirimu. Ini cukup. Perbuatan ini mengungkapkan lebih dari sekedar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, karena perbuatannya membuktikan sebagai iman sejati kepada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada Abu Talib yang paling pertama kali mengesahkan kenubuahan Nabi Muhammad, diambil untuk orang lain. Siddiqul Akbar, yaitu yang paling pertama mengimani kenabian Nabi Muhammad, padahal paling akhir, paling kari-kari. Kalau iya, kalau naam masuk Islam. Allah. Awal man dakhala al-Islam tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib dan istri beliau dan orang-orang terdekat daripada orang yang membela Rasulullah, yaitu ammuhu Abu Thalib. Dan Abu Thalib bukan manusia biasa. Dan terakhir, sebagai kedudukan Abu Thalib adalah Abu Thalib sosok yang hadir di seluruh peperangan Bani Hashim. Putra-putranya, cucu-cucunya hadir, khususnya di Karbala. 28 sosok, bahkan lebih, semuanya adalah putra Abu Talib, semuanya adalah cucu-cucu Abu Talib. Syuhada'i Karbala, mereka hadir mutamassila bi Abi Talib, hadir karena adalah mereka cucu-cucunya Abu Talib. Kemudian Abu Talibnya dikatakan mata kafiran, berjuang untuk Rasulullah, memberikan segala sesuatu untuk Rasulullah. Putra-putranya hadir untuk membela dinu Rasulullah, dikatakan mata kafiran. Hindun, sosok yang membunuh ammi Rasulullah, memakan hati paman Rasulullah, aslamat wa hasuna islamuha, masuk Islam, dan masuk Islamnya luar biasa, menjadi waliyillah. Kalau ngangkat doa mustajab. Ada Hindun, ajib. Abu Talib wa Hindun, Abu Sufyan wa Abu Talib. Naam, Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka walaupun ada kekerabatan dengan Nabi Muhammad, mendapatkan ultimatum dari Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Jelas kemusuhan mereka. Bagaimana kalau diriwayatkan inda ahlu sunnah, kebanyakan muslimin, sosok ini yang pernah bahagia satu kali di hari kelahiran Rasulullah, mendapatkan takhfif minal adab, keringanan siksa di hari kiamat, di nerakanya, karena pernah bahagia atas kelahiran Rasulullah dengan membebaskan satu budak karena hubban li Muhammad, karena bahagia kelahiran Rasulullah, mendapatkan kompensasi dari Allah, diselamatkan, diringankan adabnya untuknya. Bagaimana Abu Talib yang mulai 8 tahun sampai menikah, ketika datang kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku datang untukmu sebagai seorang laki-laki, khairu ahlil ardi kullihimu, sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau engkau meminta berapapun maharnya, aku akan berikan fisabilillah Muhammad. Berapapun maharnya yang kau minta wahai Khadijah, aku berikan untuk ibni akhi hada, untuk putra daripada saudaraku Abdullah hada, aku berikan seluruh dunia. Akan tetapi ketahuilah wahai Khadijah, yang meminta dirimu ini adalah memiliki kebaikan, seluruh kebaikan dunia dan akhirat yang melebihi seluruh dunia dan seisinya. Diterima oleh Sayyidah Khadijah. Wahakadha Abu Talib memberikan seluruhnya, mengatakan kepada Fatimah bintu Asad, wahai Fatimah, biarkan putra-putraku kelaparan, akan tetapi Muhammad syab'an, akan tetapi Nabi Muhammad dalam keadaan kenyang perutnya. Asara ala nafsih, mengorbankan dirinya fi sabili sayyidil wujudi Muhammad. Dan bukan sekedar itu, bahkan beliau adalah safwah min safwatillah,
pilihan Allah yang luar biasa. Di hari dilahirkannya Sayyidul Wujudi Muhammad, salah satu wanita yang membantu prosesi kelahiran Aminatul Zuhriyah, ibunda Sayyidul Wujudi Muhammad adalah Fatimah bintu Asad. Menyaksikan langsung begitu banyak cahayanya, ghamaral kauna bahjatan wa jamala, memenuhi alam semesta ini dengan cahaya dan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pulang ke rumahnya bercerita kepada suaminya, wahai Abu Talib, ya Aba Talib, aku menyaksikan mubhir, terindah daripada cahaya wajhu Rasulullah ketika keluar dari rahim Aminah, keluar dari rahimnya Sayyidah Aminah. Apa yang dikatakan oleh Abi Talib? Dikabarkan, beliau tahu keadaan tersebut. Intadhiri sabtan ya Fatimah, tunggulah 30 tahun wahai Fatimah, wahai istriku, sataladina mislah, kamu akan mendapatkan anugerah melahirkan sosok yang memiliki cahaya hampir sama seperti Sayyidul Wujudi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Talib. Sehingga seorang syair mengatakan, ma khuriqal qawafilu mislahu illa ibnu Aminatan Nabiyyi Muhammadu. Tidak pernah ada sosok yang pernah dilahirkan kemudian diikat dengan kain, yaitu istilah saat ini mengenakan pakaian dan bedong, yang lebih afdal daripada Ali bin Abi Talib kecuali satu. Siapa yang lebih afdal min Ali bin Abi Talib? Yaitu Ustadz Ali bin Abi Talib, guru daripada Ali bin Abi Talib. Illa ibnu Aminatan Nabiyyi Muhammadu salawat, yaitu satu, kecuali illa ibnu Aminatan Nabiyyi Muhammadu. Yang lebih afdal dari Ali adalah putranya Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Selain itu tidak ada yang lebih afdal dari Ali bin Abi Talib. Wa hani'an lakum, pecinta Ali bin Abi Talib. Wa hani'an lakum, selamat untuk kalian yang menghidupkan, menjadikan bahagia hari Bi'san Nubuwah, hari diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kita syukur, ya Allah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bi aliyin imaman wa bil Hasan wal Husain wa tis'atil ma'sumina min dzurriyyatil Husain atau min wuldil Husain a'immatan wa sadatan wa qadatan bihim atawalla wa min a'daihim atabarra. Aku hanya ridho dan tidak ridho selainnya, ya Allah. Aku ridho bahwa Engkau adalah Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Rasul sebagai Rasulku dan Nabiku, dan sebaik-baik Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ana khairun nabi wa anta khairul wasi. Aku sebaik-baiknya Nabi dan engkau sebaik-baiknya wasi, wahai Ali. Dan aku ridha bahwa Ali sebagai pemimpinnya, kemudian dilanjutkan oleh Al-Hasan wal Husain dan 9 keturunan suci Al-Husain, tidak menginginkan selainnya. Yang lainnya monggo diempek selainnya. Nahnu 14 12 dzurriyyah min Ali Muhammad, keluarga daripada Mustafa Tuhuri. Kita akhiri hari ini disunnahkan yang menghidupkan Mab'as Nabawi untuk memperbanyak daripada salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akhiri dengan qasidah bahwa dimanapun tempat yang di situ ada cahaya Rasulullah, maka mengalahkan seluruh cahaya. Di mana di situ diindahkan Rasulullah, dihidupkan Rasulullah, akan bercahaya. Hati yang selalu mengingat Rasulullah, hati yang penuh cahaya. Lisan yang menyebut salam kepada Rasulullah dan salawat kepada Rasulullah adalah lisan yang penuh cahaya Rasulullah. Rumah yang dihidupkan di situ Rasulullah, maka tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi pencahayaan, kecuali langsung pencahayaannya dari Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita melihat matahari yang terang benderang ini menghilangkan kegelapan malam, itu hanya bagian manifestasi sedikit dari cahaya Muhammad. Sehingga kalau kita melihat matahari yang terang benderang, itu adalah sedikit daripada cahaya min wajhi Rasulullah, sedikit daripada elok wajah beliau Sayyidul Wujudi Muhammad. Maka kalau ada matahari, kita mengatakan hada nuru Muhammad, hada khairu Muhammad. Maka kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah di situ engkau ada di tengah-tengahnya, maka tidak perlu dengan lampu dan cahaya yang lainnya. Siraj jamaknya adalah suruj. Suruj itu adalah pencahayaan dan lampu. Rumah kalau sering disebutkan Rasulullah, majelis disebutkan Rasulullah wa ali Rasulullah,
maka rumah itu tidak perlu cahaya lagi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq Daraji. Beliau Rasulullah bagaimana? Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumi zuhuri مثل ما قد جاء بالسنن يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج. هذا أهل بيت المصطفى الطهري, keluarga Rasulullah yang disucikan. Hum amanul ardi fadzakiri, mereka keamanan untuk bumi ini, maka ingatlah. Subbihu bil anjumiz zuhuri, diperumpamakan seperti rembulan yang gemintang, yang bergejora. Subbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa bis sunani. Siapa? Mereka itu ahlu baitul Mustafa tuhuri, yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Mislu zainil abidin Ali wa ibnihil baqir khairi wali ya Rasulullah ya Rafi'ashan. Saksikanlah ya Rasulullah, kami bahagia dengan cucuran air mata kami bahwa kami menjadikan engkau nabinya. Kami menghidupkan bi'sah engkau. Kami duduk di majelis ini yang ditaksis oleh ustadz kita. Sampaikanlah mereka, para pecinta Rasulullah wa ali Rasulullah, di kuburan mereka yang telah berada tahta sara, kenikmatan dan cahaya majelis kita. Terlebih samahatil marhum al-muassis, ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Para pecintanya, para syiat Amirul Mukminin fi masyarikil ardi wa magharibiha, ya Allah, berapa banyak yang duduk dengan kita saat ini sudah berada di bawah tanah. Jadikanlah nasib min hadal majlis, mendapatkan nasib jatah daripada majlis ini untuk menjadikan lapang kuburannya, terang kuburannya, bangga bahwa mereka adalah yang pernah duduk di majlis ini. Ya lait kunna ajlisu ma'akum, andai kata aku masih bisa duduk dengan kalian untuk menyebutkan hubba Rasulullah, dengan mengatakan labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, tebusan engkau diriku dan ayahku, ibuku untukmu ya Rasulullah, untuk memperjuangkan syariatmu dan ajaranmu ya Allah, syariat Rasulullah, dan mengindahkan seluruh perintah Rasulullah. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah ya Allah, Allahumma waffiqna lima khair, Allahumma ja'alna min muhibbi Muhammad wa ali Muhammad. Tetapkanlah kami dalam keadaan apapun ya Allah untuk berada dalam poros Muhammad wa ali Muhammad. Walaupun kematian sampai datang ajal kami, kami tetap mencintai Muhammad wa ali Muhammad, sehingga nanti kalau ajal itu datang, mereka mendatangi kami dengan senyum, dengan mengatakan marhaban bi auliyai, selamat untuk mendapatkan kenikmatan na'imil jannah biwilayati Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Ya Allah, Allahumma waffiqna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan. Ya Allah, berikan umur panjang untuk bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Jangan jadikan tahun terakhir bagi kami untuk melakukan taat kepadamu. Jadikan bulan puasa ini yang akan menghampiri kita sebaik-baiknya bulan Ramadan yang pernah
berlalu dalam kehidupan kita, untuk membaca Al-Quran, untuk bertadarus, untuk mengaji dan sama-sama menggapai merajut ketakwaan kepada Allah dan cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Hadza minni wal afu minkum wa rahimallahu man qara al-Fatiha masbuqatan bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad.